Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten paling menyeramkan di NG Stream on Cermin, cerita mistis nih. Hari ini kita bakal nyeritain tentang pengalaman kita mengunjungi satu tempat di Telisik yang ada di episode berapa jam? Episode yang judulnya Rumah Mewah yang Ditinggalkan kalau nggak salah, atau Terbengkalai lah pokoknya. Itu udah agak lama soalnya, sebulan yang lalu. Nah itu kita bakal ceritain pengalaman kita, gue dan Ahmad, waktu itu menelusuri si rumah tersebut. Kebetulan waktu itu memang nggak ada Audi ya? Tidak ada saya. Audi lagi di endorse COVID-19. Berhalangan satu dan lain hal, udah disebut. Betul. Hari ini ada special guest, tamu yang sangat istimewa. Ini dia Ahmad. Saya di sini. Oke. Saya masuknya dari sini. Oh iya, masuknya dari sana. Emang enggak. Tapi tadi ke sana. Jadi maksudnya bayangannya ada di sana gitu. Ya saya sangat seluruh dari. Oh. Enggak dingin, enggak Enggak, ini saya udah pakai sarung kebangsaan manusia semua. Enggak lucu gitu. Iya, nggak lucu kali kayaknya. Nah, Ahmad ini yang waktu itu ngegantiin Audi di episode yang Telisik. Dingin ya? Iya. Nah, tapi sebelum kita cerita ya, Audi. Iya. Kenapa alasan kita mengunjungi tempat itu? Karena sebenarnya cuman penasaran aja. Karena si tempat itu sering kita lewati, betul Muhammad? Iya dong. Jadi penasaran gitu. Nah, tempatnya emang sering kita lewatin, terus emang di jalan itu emang gelap banget. Terus ada satu rumah yang sebenarnya dari zaman gue SMP juga gue penasaran untuk masuk ke situ, tapi baru berkesempatan kemarin. Akhirnya karena dibantu oleh beberapa rekan YouTuber lain, kita bisa masuk ke lokasi itu. Dan ternyata ada banyak cerita yang menyeramkan. Ya gitu kan? Asik enggak sih, enggak lebih serem. Tapi sesuai sih kan. Maksudnya kan tampilan luar kan gelap gulita. Iya. Menyeramkan. Menyeramkan. Betul. Tapi kata Mang Ade enggak. Enggak menyeramkan kalau buat maksudnya. Waktu itu Ahmad nggak jadi Mang Ade. Waktu itu Ahmad jadi santri. Oh iya, agak mirip saya dengan yang waktu itu Mang Ade dengan agak mirip. Beda. Hamba Allah yang lagi belajar waktu itu. Jadi gimana nih maksudnya pengalamannya, kan gue nggak ada tuh waktu itu kan. Jadi waktu itu kita jam berapa ya Man mulai? Jam 10 lah. 10. Jam 10 di lokasi, mulai syuting jam 11. Itu first impressionnya emang bener-bener rumah itu kan gede banget tau. Sekitar berapa? 1 hektar ada? 1 hektar lah lahan. Gede banget, itu lebih dari 1 hektar. 5 1 SM lah. Gede lah 2 hektar gitu. Terus ada 2 bangunan. Yang pertama, bangunan itu lebih luas dari bangunan yang kedua. Yang pertama ini kayaknya sih gue curiganya dia tuh kayak semacam apa sih? Kayak mes gitulah, ada kegiatan di situ. Terus di bangunan keduanya rumah. Nah itu pertama kalinya Ahmad in frame ya. Tapi nggak pertama kalinya untuk ikut Telisik sebenarnya. Jadi cuman pertama kali in frame. Terus dia jadi santri waktu itu ceritanya. Nah itu kita menelusuri tempat itu dan ada beberapa hal yang dirasakan oleh Ahmad. Pertama itu lu ngerasain apa? Yang waktu rumah pertama itu gue ngerasain kalau ada apa ya, waktu di lorong terutama kan ada banyak, pertama ruang tamu tuh. Di ruang tamu gue ngeliat ada banyak serpihan lupa, terus juga Serabut kelapa, serabut kelapa, kresek juga banyak. Itu tuh yang gue rasain kayak horornya tuh dari benda-benda itu. Sebenarnya kalau rumahnya sih nggak terlalu ya. Rumahnya sih nggak terlalu. Oh dirasa nggak terlalu. Nggak terlalu serem banget, nggak. Iya. Serem sih. Serem Tapi nggak banget, nggak. Nah, waktu di ruang tamu itu, gue ngelihat benda-benda itu terlihat kayak anjir, apa nih? Itu kan ada. Ya gue kebayangnya di situ ada sesuatu ritual yang dilakukan. Dan itu tuh banyak-banyak, nggak cuma satu space tapi di beberapa space tersebar gitu ya. Terus yang paling gue bikin males itu ya, itu ada di setelah ruang tamu itu yang lorong keluarnya. Yang ada kamar-kamar kayak kamar-kamar. Iya, ada kamar-kamar di situ. Males aja jalan untuk ngelihat ke kiri itu males. Karena Kamar-kamar FYI di kiri kan. kamar-kamarnya di kanan. Kamar-kamarnya di kanan. Kamar-kamarnya di kanan. Nah di sebelah kirinya kalau NG People lihat di tayangan Telisik, di situ tuh ada kayak kebun pisang ya. Kebun pisang. Tapi sebelum ke situ sebenarnya kita naik dulu man. Oh iya. Oh yang pertama masuk langsung naik ke atas. Iya langsung naik ke atas. Nah di situ tuh di atas itu tuh awalnya kayak ngerasa ada suara orang lagi ngobrol.
awalnya gue mikir kalau tim yang lain yang nggak ikut naik gitu, maksudnya nggak ikut masuk kan, kita kesana tuh ada berapa orang ya, ada Jem, ada Pak Iki, Aji dan lain-lain. Nah gue kira yang ngobrol itu ya mereka, tapi pas didengerin lagi gitu, setelah dianalisa lagi, ternyata suaranya sumbernya bukan dari luar bangunan, melainkan dari si bangunan yang dilihat tuh ada kayunya gitu, yang di bawah kayu. Yang itu masih lantai 2 kan? Itu masih lantai 2. Terus anehnya lagi ada satu pintu yang mengarah nggak tahu kemana ya. Kayak gudang. Paling barat. Kita nggak berani ke sana karena si lantai yang kita injek pada saat itu kayu gitu, dan setiap ngelangkah tuh ada kayak bunyi. Takutnya rentan juga kan? Takutnya jatuh gitulah. Habis dari situ lanjut bener nyambung ke yang Jaki, tapi sebelum nyambung ke yang ada kamar sebelah kanan dan kebun pisang sebelah kiri itu, kita kan sempat masuk ke salah satu WC gitu, Jack. Ya kan? Ada salah satu WC yang ya? dindingnya tuh pink apa nggak salah. Iya. Ya kayak gitu, ntar ada di cuplikannya. Nah kita pas pertama kali masuk ke situ kan, di situ tuh bangunannya konon katanya ada mitos yang pernah lihat kuntilanak merah dan genderuwo di situ tuh. Nah cuman nggak tahu kenapa waktu di sana gue tuh selalu kepikiran kuntilanak merah nggak tahu datang dari mana. Kayak keingetin terus dari situ, terus kayak ngerasa kalau si kuntilanak merah tuh ada di bangunan yang itu, di ruangan yang itu. Nah beres dari ruangan itu gue masih kayak mikir, tapi lu ngerasa ada? Nah pas udah mikir terus aja ya kuntilanak merah, pas kita mau lanjut ke tempat yang tadi Jaki ceritain atau Ahmad ceritain, baru ada kayak ada apa ya, tekanan di telinga yang berdenging dan berdengung gitu. Kayak itu kan. Ya itu ada juga cuplikannya. Ini agak ganteng. Angin. Soalnya kita ini syuting jam 11 kurang 10. Anginnya lagi gede-gede. Kayak gitu Jack. Kalau misalkan dari versi gue. Nah kalau perihal yang lu yang ini udah apa, yang pintu yang nggak bisa dibuka itu itu aneh juga sih. males Itu yang awal-awal bukan sih? Awal-awal Kan? Jadi di ruangan yang kata Jaki tadi berserakan apa? Kayak dupa gitu ya, ada serabut, Sajian kelapa dan gitu lain-lain tuh, ada satu ruangan pintu geser, cuman dia digembok, nggak bisa dibuka gitu. Nah itu kita nggak tahu dalamnya. Tapi kalau dari sana ada rasa kayak sesuatu nggak, misalkan? Enggak, sayangnya dekat. di waktu itu lagi nggak sensitif loh. Nah waktu deket si pintu itu tuh kan gua awalnya buka pintu sebelahnya ya. Pintu sebelahnya gua pas buka, terus ada satu ruangan yang kayak tempatnya udah berantakan banget lah. Itu tuh gua males banget di situ juga, ngerasa kayak kamar kayaknya ya itu. Kamar entah apa tapi bentukannya tuh udah enggak. Tapi kita nggak masuk ke situ sebenarnya. Enggak, tapi cuma lihat doang. Iya kan? lihat doang. Nah pas ngeliat gitu kayak males banget. Apalagi ditambah sama yang nggak bisa dibuka itu. Iya, kayak kesannya horor Kayak banget iya. gitu. Ada satu ruangan yang nggak bisa dibuka dari sekian banyak ruangan yang bisa diakses. Tapi itu doang gitu. Kalau gue mikirnya kayak dulu si penghuninya emang sengaja ngegembok untuk kayak menyimpan barang gitu. Terus udah itu emang sengaja aja nggak kebuka lagi karena dia udah keburu cabut gitu. Kalau didobrak bisa. Ya dong. Kriminal gitu ya. Nah, lanjutlah di situ, terus pas di situ tuh ada sebenarnya bener-bener jarang terjadi apapun ya Jack, selama kita itu cuman perasaan-perasaan Iya, cuma perasaan. merinding dan ini aja. Cuman ada kejadian di tempat yang sama setelah konten itu kan kita sempet kesana lagi. Yang ada gua. Yang ada Audi. Di kali kedua kita kesana barulah banyak ngerasa aneh. Pertama di tempat yang sama yang Jaki, yang Ahmad ceritain tadi, ada suara langkah kaki. Waktu itu kita masuk berempat, ada gua, si Ahmad, terus enggak. Gua, Audi, Jem, Rendra, sama ada salah satu kameramen juga namanya Jojo. Gue host sama kamera. Iya, sama kamera yang waktu itu. Nah di tempat yang sama setelah beres dari tempat yang Jaki ceritain tadi, kita lagi syuting untuk konsep terbaru kita. Terus tiba-tiba ada suara langkah yang berat banget, suara langkahnya Audi juga dengar. Nah itu Audi dengernya kayak gimana? Kalau gue mikirnya sebetulnya kayak percaya nggak percaya sih, cuman kayak tiba-tiba kok ada sesuatu yang beda gitu dari langkah anak-anak. Cuman karena mungkin banyak kan, gue positif thinkingnya itu mungkin ada suara langkah anak-anak. Walaupun gue emang bener pakai boots gitu. Iya. Tapi gue mikirnya kayak agak ada boots yang lain tapi di arah yang lain gitu. Dan anak-anak cuman pakai sepatunya tuh kayak kasual. Gue doang pakai boots. Nah, gue juga mikirnya sama, mungkin itu kaki anak-anak gitu kan. Cuman ternyata yang baru gue sadarin adalah ternyata suara itu udah kedengeran jauh sebelum di tempat itu. Tapi itu menggema nggak sih? Kayak jatuhnya duh gitu kan, iya gitu.
Atau maksudnya ada efek gema gitu masih jadi bikin kayak dramatis si suara? Enggak, masalahnya gue memastikan siapa yang jalan ketika waktu itu. Dan Oh, gue iya. berhenti, Audi berhenti, Jam berhenti, Rendra berhenti, di belakang Rendra ada Jojo juga berhenti, tapi suaranya masih jalan, masih deg 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 deg. Sampai akhirnya kita ngomong, dengar suara Lana nggak sih? Nah, itu hilang. Udah. Tapi tipis-tipis sih, mereka tuh lebih ke suara-suara kaki atribut, bukan suara yang lain gitu kan. Padahal gue ngarepin kayak suara yang lain, Gamelan. vokal gitu. Jadi kan jelas. Terus apa lagi tuh? Nah itu, terus kalau misalnya lanjut dari episode yang telisik rumah itu, gak ada apa-apa sampai akhirnya kita ke rumah yang kedua ya Jack ya? Yang selanjutnya Yang di rumah. Nah, gue merasa lebih angker bahkan malah di rumah yang kedua, gak tau kenapa. Kalau gua enggak sih, yang pertama itu angker, ya dua-duanya angker sih. Cuma nggak angker sih, lebih gue males aja. Oke, males males. aja. Jadinya Kita males. ganti kata angker jadi Oke, males. jadi ya. males, oke. Yang pertama males, yang kedua juga males. Cuma yang paling males di rumah kedua ini adalah yang di belakang. Di belakang Belakang yang di Iya, itu rumah kan yang ruang kedua. tamu. Iya, yang di Di ke belakangnya apa? halaman. Halaman Oh. belakangnya. Halaman kan kita sempat ini kan apa? Berdua. Ngapain kalian berdua? Iya. Di gelap, tempat gelap gitu. Coba dijelasin dulu. Yang ada pohon dijelasin palem dulu. gitu ya kan? Enggak, jadi di konten yang kemarin tuh kebetulan kita Ada ya? Pohon palem ada pohon palem. ada gitu. Ada bro. Tahu, salah lihat kali. Lanjut. Ada pohon palem. Ya di tempat itu. Terus di yang episode ini kita nyobain konsep uji nyali gitu lah. Uji nyali untuk apa ya, karena kan ya kita nyobain konsep baru aja gitu, karena bete aja kalau misalkan kita cuma menelusuri tempat tapi fiturnya itu aja gitu. Jadi kayak apa? Agent property. Agen properti cuma bedanya malam-malam di tempat terbengkalai. Iya, kayak agen Apa properti. yang dijual? Makanya kita nyobain buat uji nyali, sama kayak di episode sebelumnya bareng Aji itu di komplek, kita juga nyobain kayak gitu. Nah bedanya sama Jaki waktu itu sama Ahmad. Nah, itu tuh paling males tuh yang di belakangnya pas uji nyali itu. Pas uji nyali itu gue kayak males ngelihat ke belakang, makanya kalau nggak salah ada center yang khusus center ke belakang. Iya benar. Itu tuh kayak silahkan lihat. Ya bentar, maksudnya malasnya tuh gimana sih? Malesnya tuh Ada satu hal Serem yang bikin gitu. males sih Jack. Jadi sebelum kita shoot tag kamera nih, nge-roll kamera, gue tuh ngelihat di belakang jendela tuh ada sosok yang gede banget, bayangan hitam gitu. serius. Iya, yang Asap atau siluet atau gimana? siluet hitam bayangan. Nah gue tuh sempet teriak ke Jam apa yang megang kamera, Jam rekam, cuman telat banget. Jadi ketika gue teriak-teriak ke Jam rekam, pas ngerekam dianya udah hilang. Itu gara-gara lu ngomong ke jam nggak sih? Jam itu tangkap. Kayaknya akan notice gitu. Mungkin harus ada evaluasi ke kode nggak sih? Kita nggak boleh lucu lagi. Serem banget sih mas. Iya sih. Itu ngeri sih. Itu ngeri banget. Kayak bayangannya tuh gede banget gitu. Terus gue langsung teringat oleh mitos-mitos yang tadi, kayak informasi-informasi merah, Oh, yang merah, merah. terus genderuwo, mungkin genderuwonya ada di lantai, di bangunan itu. Pantesan gue ngerasa males untuk ngelihat ke belakang. Terus gue kan simpen ini ya, simpen Center. Oh, iya. center untuk membiarkan NJ people nih melihat apa yang tidak saya lihat kan. Iya, gitu. benar. Biar terang. Iya, memberikan silakan loh, lihat ini loh yang tidak berani saya lihat tuh Anda bisa melihat itu. Lu di sini juga kita nyobain 2 kamera angle kan? Iya. 2 kamera angle. Nah ini yang bikin jiper juga. Jadi si satu kamera yang di sebelah kiri itu dia tuh nge-track pergerakan gua kan. Jadi kalau misalnya gua berdiri terus gua pindah tempat, dia tuh nge-track pergerakan gitu. Jadi dia bakal gerak mengikuti pergerakan gua. Nah tiba-tiba di menit keberapa gitu, dari awal sebenarnya, dari awal tuh si kamera ini udah nge-track gerakan lain gitu. Iya. Jadi yang harusnya, padahal kan gue diem duduk, cuman si kamera tuh naik turun Kayak turun, targetnya naik tuh beda turun. gitu? Iya, kayak targetnya tuh beda. Padahal ya gue nggak ngapa-ngapain, dan itu pas gue berdiri dia ngikutin gue berdiri, kayak gitu lah. Angkat. Cuman dia selalu kayak naik turun sampai akhirnya kita sadar aja kayak bentar itu kok lightingnya naik turun. Pas diambil, berusaha kita mau ngambil, nah si kamera normal lagi tuh ngikutin gue dan gak naik turun. Mungkin bisa dilihat sih coba. Nah itu yang ngebuat bener-bener kayak jiper ya. Akhirnya kita berhenti, ngangkat kamera, lalu pergi. Cuman di bangunan yang kedua aja, kan ada satu ruangan yang di temboknya tuh ada melati gitu kan.
Oh iya iya. Melatih gitu kan. Tahu Nah itu kalau yang aneh di juga ruangan sih. di atas. Iya, yang di ruang di atas. Itu aneh juga. Main lihat sih enggak ya? Oh, Nggak boleh. gue tuh ingetnya waktu lu masuk udah. Oh Yang iya, sempet iya. itu kan. Nah, Nah gue karena nggak sempet lihat. Yang gue notice tuh malah yang di WC. ada nggak ya cuplikannya? Nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya nggak kelihatan ya, jadi di lantainya tuh ada banyak bunga melati gitu warna putih. Terus si bunga melati itu nggak di bawah doang, tapi si bunganya itu udah busuk gitu. Ya udah mat. Nah si bunganya tuh kayak nyampe ke atas loh, sampai ke atas. Kayak sengaja di Tempel. Iya ditempel-tempel. Harusnya nggak bisa kayak merembet gitu kan? Harusnya. Enggak, dan kayak itu tinggi banget. Tinggi Bangunan banget. kedua, Bangunan kedua. lantai 1. Lantai 2. Terus Lantai ada 2 tuh yang tangganya agak Iya iya. Iya. bahaya itu kan? Nah, Hmm. Berarti di kanan atau di kiri nyambungnya? iya, Ada bentuk. kan kita pas masuk naik tangga lurus ada ke kanan ke kiri, Ah. ke kanan. Oh. Yang ada WC yang Jaki juga lihat. Oh, Ada iya. WC. Iya yang WC itu. Yang Ada kopi. Nah, itu ada kopi. Gue pikir kan di sini ada tempat ngopi. Terus Jaki tuh ngejokes gitu. Di sini tuh tempat ngopi kan. Karena ada kopi. Ada kopi. Gue tuh kalau misalkan ngelihat ada botol kopi gitu ya atau ada rokok yang terbakar tapi nggak sampai habis tuh pasti langsung mikir ada sesuatu yang ngundang gitu. Misalnya ada orang yang pernah ngundang Iya. di WC itu kan, Iya. ngasih kopi dan ngasih rokok. Cuman anehnya si kopinya kenapa setengah? Perhatiin. Iya iya. Yang satu kan udah tumpah, Iya. mungkin ya ketendang sama orangnya atau gimana. Cuman di bawah di WC satu lagi ada kopi dan rokok juga, tapi si kopinya udah setengah gitu, nggak full. Biasanya yang gue lihat, yang sering gue lihat pasti kopinya tuh full gitu. Dan rokoknya emang suka setengah karena terbakar dan ketimbang ini. Itu yang ruang ini mama papa. Oh, Iya nggak sih. iya, Iya kan ruang mama papa. master master bedroom. Master bedroom. Master Itu bedroom. yang paling nyaman gitu. Iya. Nyaman untuk ditinggal. Di situ juga ada kan kayak bathtub Oh iya, kita tahu. gitu kan. Pertama gue masuk ke sana tuh, gue langsung diperlihatkan sama kayak ada sosok perempuan yang tiduran di situ. Tapi bukan lagi mandi, chill aja. Kecil. Pantas nggak banyak ngomong pas gua ngobrol kopi itu kan. Cuma gitu doang. Terus harus gimana? Jack ada perempuan. kan bisa dimandiin gitu kan. Terus sebetulnya lu ngomong ke anak-anak sih, nggak Apa? ke gua doang ya sebetulnya. Itu ketika kita datang kedua kalinya gue bilang, Oh, oke, oke. oh gue pernah lihat sesuatu di sini. Tapi ketika itu udah nggak ada sih. Udah nggak ada. Lagi masak lagi bawa bikin kopi. Bisa jadi. Aja. Bisa jadi. Jadi overall sebenarnya dari bangunan itu tuh pertama mitosnya mungkin benar gitu ya. Ada yang pernah ngelihat sosok perempuan berbaju merah dan genderuwo. Terus juga yang aneh yang tadi banyak yang dijadiin sesajen gitu. Ada Jack yang aneh juga. Apa? Kan ada satu sesajen di ruang pertama tuh. Iya. Yang Gedung berapa? Ruang Rumah satu. Di situ kan ada telur mentah kan. Oh iya. Ada telur mentah gitu, ada segala macam. Yang dikresek gitu kan. Yang dikresek, ada rokok yang lu nanya rokoknya sebungkus nggak? Ya kan pingin ngerokok loh. Iya, iya, iya. Manusia. Siapa tahu sama ya. Gua kan manusia. Siapa tahu sama. Nah terus gue kan sempet kayak mainin gitu kan si serabutnya. Terus tiba-tiba keluar asap, perhatiin deh di videonya. Ada gua lihat. Oh iya. Yang keluar Iya asap. iya iya. Tapi di hari H gue nggak nyadar kalau itu asap. Tapi pas di kamera dilihat ada asap. Karena gue juga nggak tahu. Kan lagi fokus juga sih. Iya. Nggak mungkin in frame rokok sih. Iya. Lagi Iya, fokus. fokus. Ya fokus lagi. Nah terus kita juga uji nyali kan di situ. Nah itulah yang ada komedi Jaki tuh di situ. Nah di rumah yang pertama kita nyobain lagi uji nyali, tapi kita fokus untuk kayak nyari tahu soal suara gitu. Suara-suara, makanya di uji nyali yang kedua di videonya tuh kita agak lama karena kita fokus untuk ngedengerin suara. Tapi nggak ketangkep ya. Nggak tahu kalau Ahmad gitu. Kalau gue sih Ada, ngedengerin ada. suara ada. Apa tuh? Suara penis yang Apa? Apa sih? suara penis ada. Jadi setelah gue lihat ternyata memang Suara pinus. iya yang Pinus bisa bersuara. jatuh. Oh jatuh pinus. Oh. Pinus, ya. Oh. Kira pohon pinus bisa bersuara. Ya agak kaget dikit lah. Namanya manusia kan. Wajar loh. Wajar, itu mah wajar, responsif kan. respon. Makanya Yes. Yang sampai udahlah nempel itu. cukup gitu. Bukan nempel sih, gue lebih kayak ngasih tahu ya. Ayolah udah cabut gitu. Iya sih. Cabut gitu. Cuma kan dengan respon yang berbeda. Iya benar. Respon orang sangat beda-beda ya. Setelah itu kan beres tuh ke pinggir ya. Ah. Ke pinggir. Di situ gue udah malasnya tuh tingkat maksimal banget kan.
sampai si apa namanya kamera tuh udah nggak Tremor. lurus lagi. Wah, Udah udah bukan lurus. tremor lagi, udah pinggir udah gitu. Oh, iya. Kesurupan. Udah kesurupan, udah Jaki. Iya. Emang kamera kita suka kadang kesurupan gitu. juga kesurupan. Dia bergerak-gerak sendiri. Dan gue udah nggak merhatiin itu sama itu udah malas nih udah masih Tapi ada masih juga. masih Ada juga kejadian di situ sebenarnya Jack. Waktu kita fokus ngedengerin suara, itu kan berdekatan dengan yang tadi kata gue ada kebayang ada perempuan pakai baju merah kan. Tiba-tiba si mata gue tuh kayak ada filter warna merah gitu loh. Kayak pandangan gue tuh tiba-tiba ada ya merah aja gitu. Kelihatan, cuman kayak ada filter warna merah. Artinya apa? Gue nggak ngerti, maksudnya waktu itu pas gue ngobrol fokus ngedengerin suara, tapi kenapa kok mata merah? Gitu. oh yang Juga. ini ya Iya, gini Iya, kok iya. mata warna merah. Bukan karena salah preset. dia matanya editor Tahu. Enggak. kok salah preset itu color gradingnya salah Kalau gradingnya salah. Ya gitu tiba-tiba merah terus ya langsung ya karena merah perempuan warna merah gitu kan. Oh, Langsung cocokologi kayak, di situ. cocokologi kan apakah itu gitu. Karena Jaki juga pas kalau misalkan ditanya dia gak mau ngelihat si ruangan yang WC iya gitu. mas Bukannya kayak Jaki tuh ngeliat kemana pun nggak explore mau gitu. Otak kuda. Harus harus ke kamera doang gitu emang sih. Tapi sebetulnya nggak ada interaksi nggak di situ. Interaksi nggak ada sama sekali. Nggak ada. Selain lemparan. Oh iya ini klarifikasi juga. Sebenarnya kita tuh kalau misalkan lagi penelusuran dan lain-lain tuh nggak pengen banget ada gimmick dan hal-hal yang kita skenariokan. nggak pernah gitu Cuman Enggak. memang di hari itu gua nge-briefing jam-jam kayak jangan ada gimmick-gimmickan lah gitu. Itu untuk ngeprank Jaki sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada pinus yang dilempar atau biji pinus yang dilempar itu sebenarnya jam-jam. Jadi kalau kita settingan kita bakal bilang itu settingan, tapi kalau itu kita asli kita bakal bilang itu asli. Tapi kebetulan waktu di uji nyali yang kedua di rumah itu jam-jam yang lempar dan itu ternyata menimbulkan reaksi yang tidak disangka-sangka sama kita, ternyata Jakinya juga kaget. setting Bahkan Jaki nggak tahu sebenarnya awalnya settingan. gue Jujur ngerasa aja. ya udah Iya, ya udah. jujur. Males banget Malas tuh banget, bisa udah sinonim takut sebetulnya. enggak males beda loh males sama males banget gue tuh kalau udah aduh makanya kan di situ respon gue sangat natural sekali ya Keren sih. natural sekali. Tapi respect buat Ahmad ya. Berani lah gue gitu Ini berani maksudnya. biasa nyetel lagu dangdut di suatu tempat Oh gitu. iya, di jam yang sama di lagi. jam yang sama lagi Iya. Tapi kenapa sih mau? nyetel dangdut Bukan. apa dong Mau jadi volunteer gitu. Apakah terpaksa atau enggak sebenarnya gue Pansos. tuh pingin ngerasain gimana sih itu kalau misalkan dalam kondisi berdua kayak gitu-gitu berdua ya? berdua Berarti sendiri belum? ada emang Baiklah pemirsa, minggu depan kita akan melakukan eksperimen. aduh jangan Jaki dong. akan memulai penelusuran jangan dong sendirian. enggak Iya. beramai Canda. aja masih males Beramai aja. beramai aja masih. masih. Benar. Dia rumah itu intinya tidak terjadi apa-apa ya. Cuman kalau misalnya kalian nonton emang vibes-nya itu menurut gue daripada sebelumnya sama Aji di komplek yang rumah itu lebih serem. Karena kalau di komplek tuh kita kayak lebih ke wisata ya Ji. Kayak cuma jalan-jalan doang. Nanti kita ada episode bahas yang komplek. Oh, gue lupa. Waktu yang ke rumah itu, yang pas di yang belakang rumahnya, yang udah ada gua, kan lu tuh pengen BAB kan? Enggak BAB itu. Ya, Nyari angin. nyari angin. Nah itu sepanjang perjalanan kan sendiri tuh. Oh iya bener Itu pakai senter nggak sih waktu? Atau gelap gulita gitu? Kayak makin. Nah itu apakah ada yang? Itu direncanain sih. Kayak bukan maksudnya gue emang keluar sendiri kan dari rumah itu kan lumayan jauh tuh Iya. sekitar 100 meter ada lah ya. 100 meter untuk nyari angin untuk nyari angin. Awalnya pakai senter untuk keluar dari bangunnya pakai senter terus pas masuk lagi entah kenapa kayak nyobain gak pakai senter. Awalnya pengen nakut-nakutin anak-anak. Kayak gue pengen pura-pura diem gak ngerespon apapun. Iya. Rencananya sih gitu tapi nggak bisa kayak Jaki ternyata nggak bisa nan ketawa gitu. Jadi ya udah cuman yang gue rasain emang kayak di rumahnya nggak ada apa-apa cuman ada satu pohon yang gede banget di depan rumah pertama tau gak? Yang ada Yang tangganya, Yang ada tangganya. yang gua kemarin foto Iya, bareng. iya. Iya yang lu foto bareng. Nah itu ada nggak ya cuplikannya? Ada lah pokoknya satu pohon di depan rumah itu gede banget. Nah itu keanehan pertama kenapa ada tangga yang menuju ke sana ya mungkin ada taman dulunya atau gimana cuman Kayak spesial banget gitu. si pohon itu tuh gede sendiri di lingkungan itu kan.
paling gede lah. Nah di situ tuh fun fact atau FYI-nya emang banyak perempuan kuntilanak gitu. Yang menjajani dia. Kayak iya yang duduk di sana nempel di tembok. Nempelnya tuh kayak apa ya? Kayak tongeret, tau gak sih tongeret? Oh yang nempel gitu. Cuman kan kalau mungkin kalau manusia nempel di pohon gini. Oke. Ini tuh gitu tuh kayak gitu nempel tapi Itu tongeret apa? tongeret ada rambutnya kali. Slot. Nggak tahu. Gede. Gede. Gitu ya segede kita aja gimana. Wow. Nah itu emang jiper banget sih kayak nggak tahu kenapa itu mah bodoh aja sih gue kayak jalan sendiri nggak pakai senter di sana. Cuman itu menimbulkan experience yang. Tapi gue baru tau ada yang kunti tongeret gitu, maksudnya baru. Biasanya kan dia ucangan gitu, tau sih yang kayak gitu. Ucangan itu yang di mana ya? Ada yang. Jambal pernah nggak tahu ya? Yang di mana? Nggak biasanya kan klasik kunti klasik kan gitu dah. Kunti klasik sih gitu ya. Petal. Oh ini dan si pohon itu tuh kalau diperhatiin ada banyak jenisnya. Bukan cuma satu gini aja. Oh iya batangnya gitu. Bukan cuma batang pohon, di sebelahnya tuh ada pohon lain. Tapi nempel semuanya. Oh gitu. Yang merat itu gua kemarin Rama Jojo. Itu lu ngeliat apa ngerasain apa sih? Gua nggak ngerasain apa. Lapar. Iya sih. Kenapa ya setiap penelusuran lapar? Menguras energi. Oh iya menguras Energi kan. Iya. Benar. Udah kalau di rumah itu cuman That's it. dari gua dan Seti. Dari dia. Kalau dari gue sih ada yang paling penting dan Apa? paling utama. Kalau Bentar tahan tawa gini dulu. enggak. Gue pengen ngasih tahu nih buat NG people juga yang mau ke sana. Kalau misalkan dari video masih cuma kayak gini doang. Datengin. Hubungi kami Hubungi kami untuk ke datang. nomornya Aji. Siapa tuh bisa jadi talent tambahan ya Benar. untuk next konten gitu kan. Kita juga mau ini spill dikit ya. Kita Oh. bakal ganti konsep penelusuran. Itu bakal ngundang teman-teman lah banyak. Terima kasih. Kita akhiri aja. Akhirnya aja sudah. Terima kasih buat NG People yang sudah mendengarkan visual nggak jelas ini bareng Ahmad, gua dan Audi. Buat kamu yang suka dengan konten cermin atau mirror, pokoknya mirror lah, ada telisik dan cermin, kamu bisa subscribe dulu channel NG Stream On, like terus share ke teman-teman kamu biar kita semua terkenal. Famous. And glory. Terima kasih, gua Sangaras pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Gue Abdul. Gua Audi pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 3, 2, 1. Bye-bye. Sardi. Gua pamit ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo selamat malam NG People. Kembali lagi di konten cermin, konten yang paling menyeramkan di NG Stream On. Masih bersama gua Audi dan Sanga. Enggak, Anda sangat rasanya. Masih bersama gua Sanga dan Audi. Hari ini kita bakal ceritain pengalaman kita di episode sebelumnya Ahmad yang di komplek apa judulnya, coba cari dulu. bukan pokoknya ada satu komplek yang terbengkalai waktu itu dan gua Audi juga. Kayak ngebayangin sesuatu hal yang bakal datang gitu, kayak ada rasa excited. Jadi kita kelamaan. Jadi waktu itu Audi sama nggak hadir, jadi kita gua bareng sama Aji menelusuri tempat itu. Nah, hari ini kita tidak berdua, kita langsung datangkan Aji. Jadi selamat mana? Kumaha nge-presentnya? Ini dia Aji, itu bagus Anji. Aji. Agak pusing gitu nggak sih mau ganti? Oh, Kayaknya mana stay lagi. kalah tunggu. Cepet aku lah. Kenapa sih nggak turun-turun? Di episode kali itu Audi nggak bisa datang karena masih di Masih. endorse COVID-19 juga. Nah, gua ditemenin sama Aji. Jadi ini dia Aji. Akan aja masuk. Nggak kelihatan. Entrance-nya bagus ya NG People. Effort loh ini. Effort loh itu. Dari tangga ini. Langsung aja mungkin ya, di extend episode ini agak rame. Karena kita anaknya natural, jadi apa adanya, kita jujur aja. Jadi balik lagi di episode extend ini, kita bakal cerita. Yang mana gue kan nggak ada ya, jadi gue bakal bertanya-tanya nih. Gue penasaran banget, ada apa sih waktu di
komplek ya waktu itu ya. Malam-malam di komplek tuh kalian sebagai agen properti nih, Tangan dan Aji bisa bercerita mungkin. Jadi pertamanya kenapa kita di komplek karena direkomendasikan oleh Muriding Official. Shout out to Muriding Official yang udah ngerekomendasiin tempat. Ternyata tempatnya juga lumayan seru. Dan baru gue dapet informasi setelah gue udah habis dari sana. Ternyata si komplek ini yang kita telusuri waktu itu tuh bekas kuburan pertama itu. Terus si kompleknya tidak selesai dibangun karena biaya sama kontur tanah yang tidak stabil. Makanya itu ditinggalin. Nah itu jadi menarik buat kita. Jadi kita mengunjungi tempat itu cuman berapa itu? Berlima. Siapa dia? Gua, Aji, Jem, Rendra, dan juga Jojo. Iya. Jadi itu formasi tersedikit juga tuh polisi. Jarang-jarang ada sesedikit. Nah awalnya, entah kenapa di episode kali ini gue jarang buat merasakan apapun. Jadi mungkin Aji yang bisa bercerita. Jadi apa sih Ji yang Aji rasakan waktu pertama kali masuk ke si komplek ini? Oke. Serem banget sih. Itu tahan tahu. Oh iya tahan. Aman. Oke. Gak sampai mana-mana. Gak nyampe sampai Kondus sedikit. Satu. Lagi. Mereka bisa. Itu bisa serius orang baik. So, baik. Apa yang Aji rasain pas pertama kali masuk ke komplek? Nah, jadi dari rumah yang pertama sampai yang terakhir tuh Oh iya, ada berapa Ji? 4 rumah ada ya? 4 kita rumah. masuk? Iya, jadi dari rumah pertama sampai rumah terakhir, gua sebenarnya nggak ngeliat apa-apa, cuman gua kayak ngerasain nggak dengerin banyak suara-suara gitu. Kayak gimana Dari tuh rumah pertama? Kalau dari rumah pertama sih gua nggak banyak ngedengerin, karena cuman kayak, tapi di rumah pertama tuh gua kayak ngelihat sekelibat gitu, bayangan doang sih yang lo ngomong kayak apaan tuh di belakang nyaru Siluet gitu aja. waktu kita uji nyali, iya kayak gitu. Jadi tempatnya tuh kayak ada di tengah-tengah hutan, entah kenapa gitu. Tapi sebelumnya Ji, ada kan kita sempat survei dulu ya. Iya. Seperti biasa kan kita survei mapping jalur dan lain-lain. Terus di situ tuh ketika udah di rumah keempat, kita mau balik lagi ke rumah pertama. Terus tiba-tiba kecium kayak aroma bau kentang, lu inget gak sih? Oh, yang ini iya yang ingat. Gue nyiumnya sih kentang, kalau Aji mah nggak tahu. Itu tandanya apa sih kalau kenal? Ada yang nggak tahu sih. Gue nyium bau kentang juga sih, cuman nggak begitu pekat gitu. Soalnya kan waktu itu dia ngomong gitu, kayak bau kentang gitu. Maksudnya Ternyata dari gue juga nyium gitu. dari visualnya gitu nggak? Pas muncul si bau tuh nggak ada visual. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ya bau kentang aja nanggung gitu kentang. Nah terus kita lanjut, abis kita mapping area gitu ya, udah kemana-mana. Terus kita udah nentuin mana rumah yang yang bakal dikunjungin pertama. Nah kita pas masuk ke pertama bener, emang ada sekelibatan kayak gitu. Jadi ada kayak bayangan lah. Terus di rumah kedua, kalau nggak salah gue kayak merasakan kehadiran anak kecil, entah di rumah kedua, entah di rumah ketiga, gue disebutin ntar ada cuplikannya. Karena ada beberapa gambar anak kecil dan itu kayaknya mancing sosok anak kecil buat ke situ gitu. Iya. Maksudnya gambar tuh Di tembok kayak aspirasi rakyat. Iya kayak banyak gitu. Inilah gambar-gambar warga gitu. Terus ada yang paling menarik adalah ketika pas dari OTW rumah kedua ke rumah ketiga, itu kan kita harus ngelewatin salah satu kayak kebun kebun bambu. Nah di situ entah kenapa kayak nggak iseng sih, emang ngucapin salam lah, barangkali ada yang lagi nunggu di sana. Gua ngucapin salam, assalamualaikum. Terus pas proses editing, pas kita pulang ke radio, gua dengar lagi gitu, gua tonton lagi tayangannya, ternyata ada yang ngejawab salam. Cuma kalau jawab salam itu nggak angkat, dia cuma waalaikumsalam. Gitu, jadi ada jeda, nggak waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu suaranya perempuan. Cuman nggak gua edit karena ya mungkin ada kemungkinan itu suara siapa gitu ya. Nggak gua perjelas gitu di editingnya. Nah itu nggak tahu soalnya di hari itu nggak kedengeran apa-apa ya. Nggak kedengeran apa-apa Sama sekali. oh muncul suara itu ketika proses. Iya, pas di editing doang. Nah terus
di rumah yang terakhir, oh iya di rumah ketiga tuh kita sempet foto ya Ji. Nah, Bukan itu. kita sih sebenarnya, Jojo Ya. sama Rendra sempet foto, nanti fotonya gue tampilin. Ternyata kita mendapatkan penampakan di situ, penampakan entah itu perempuan, terus ada yang bilang kalau itu genderuwo ya. Cuman nenek-nenek juga ada yang bilang kayak gitu. Cuman itu jelas banget kalau itu ada muka yang ntar kita lingkarin mulai. Tapi gue ngerasa paling serem di rumah itu sih. Yang ketiga, Yang ketiga, yang Kenapa? katanya kan rumah terakhir nih paling serem nih. yang Tapi keempat. ya keempat. Tapi gue paling ngerasa kayak nggak enaknya tuh di rumah yang ketiga gitu bener-bener. Soalnya waktu awal masuk nih, gue tuh kayak ngedenger banyak suara anak kecil gitu. Ya, oh berarti yang itu Kayaknya yang nomor ketiga, gue denger banyak suara anak kecil gitu. Tapi lari-lari. Oke. Kayak suara langkahnya gitu, lari-lari dan suara kayak ketawa-ketawanya gitu lah. Iya, Makanya gue kayak ngomong kayak banyak anak kecil ya gitu. Gue tuh ngomong kayak gitu. Nah ternyata Kang Jojo dapat foto itu kan. iseng Iseng. sebenarnya foto. Jadi karena kita sedikit tuh waktu itu cuman berlima, jadi kita agak bisa jauh. Jadi ketika gua masuk ke rumah yang pertama, Jojo dan Rendra tuh belum masuk kemana-mana. Emang sengaja? Iya emang sengaja. Jadi karena kan khawatir juga itu tempatnya sepi, takut ada apa-apa. Terus ketika gua masuk ke rumah kedua, Rendra dan Jojo ada di rumah pertama. Jadi kayak gitu, jadi switch kayak gitu. Nah pas kita masuk ke rumah 4 yang katanya paling angker, kata YouTuber lain paling angker, nah si Jojo dan Rendra ini ada di rumah ketiga. Nah entah kenapa mereka iseng kali ya foto-foto gitu. Foto ternyata dapat. Nah di rumah keempat ini kenapa paling serem? Gua ada diceritain sama Kang Rizky Muriding. Ada beberapa konten kreator dari Ghost Explore Bandung juga yang katanya kenok di sana. Dan Kang Rizky-nya juga ngelihat ada sosok pocong di rumah itu. Maksudnya kalau kesurupan jadi. Iya, kesurupan gitu ada apa. Nah, Kang Rizky ngelihat sosok pocong. Itu ada tayangannya juga, Kang Rizky nunjukin dia ngelihat sosok pocongnya di mana, ada video di luar penelusuran sih. Waktu surveinya ya. Dari situ. Nah, terus ada keanehan juga di rumah 4 waktu itu. Jadi si rumah 4 ini rumah yang paling besar gitu di komplek ini. Ya. Oke. Gede Tipe banget. yang paling gede gitu. Tipe yang paling gede. Terus ada dua lantai tapi lebih luas aja. Ya. Ada kamarnya sendiri, ada WC-nya gitu. Nah, emang dari pertama kali masuk tuh ngerasa aneh karena pertama ya itu. Jadi di tengah rumahnya itu kan ada kayak void yang untuk taman gitu. Jadi taman di dalam rumah. Oke. Tapi karena itu pernah mau dijadiin taman dan terbengkalai, jadi si taman ini kayak makin kayak Ada pohon hutan, gitu ya? pohon, Oh. nunggu semua. Nah, itu feelingnya creepy banget karena ketika masuk kita langsung dihadapkan langsung dengan taman. Kayak rumah kentang juga gitu kan. Nggak tahu kalau rumah. Rumah kentang tuh yang di depannya itu atau Kan ada kayak Yang depan. Iya. Rumah kentang. oh, Ya kayak gitu. kayak gitu. Hampir sama lah kayak gitu. Jadi banyak tumbuhan liar. Banyak tumbuhan liar. Nah terus di situ juga pas kita naik ke atas ke bagian yang paling pojok gitu ya. Nah kita tuh mau ke yang ruangan. Ada satu ruangan yang itu kayaknya kamar pembantu atau apa gitu, paling pojok, posisinya aneh banget lah, ntar ditayangin. Nah di situ entah kenapa tiba-tiba secara tidak sadar gue bilang kalau ke Aji kalau Aji nggak boleh masuk gitu, maksudnya diucapkan gitu. diucapkan. Lo denger Ji? Dengar. Gue denger tapi gue nggak ngerti gitu apa nih maksudnya gitu kan. Gue nggak ngerti kayak asalnya ngomong kayak gitu gue denger. Cuman gue nggak respon apa-apa, ya udah gue masuk aja gitu. Iya, dan gue juga nggak sadar kalau gue ngomong gitu. Sampai akhirnya sebenarnya kita saling kok gue ngomong kayak gitu aja juga kok gue nggak boleh masuk Apaan gitu. Terus pas udah masuk ngapain? Nah pas udah masuk di belokan, jadi gimana ya, tar ada cuplikannya. Pas belokan pertama masuk lihat ke kamar, gue tiba-tiba ngelihat bayangan gede banget, kayak kasur, kayak bayangan kasur, tapi hitam semua. Terus tiba-tiba dia hilang gitu. Hilang Ya, ke atas hilang, si bayangan ini. hilang ke arah jendela, kayak maju gitu, keluar dari ruangan lah, cuma nembus jendela gitu. Nah si bayangan ini persis kayak kasur gitu, kayak Selebar segede kasur itu, gitu. selebar kasur. Nah, Nah itu kayak gitu. Nggak tahu Aji ngerasain apa di ruangan itu. gue kalau di rumah yang keempat nih, gue nggak ngerasain apa-apa, cuman kayak hawanya tuh nggak enak banget, kayak sempet pusing, sempet apa ya, deg-degan gitu. Ada efek berarti Iya, ke ada badan. efeknya gitu. Cuman gue nggak ngedenger apa-apa dan nggak ngeliat apa-apa. Anehnya tuh di rumah yang keempat. Karena emang normal juga gak sih? Iya, malah di yang iya. Iya kan? Apa sih? Nggak masuk jokesnya saya. Enggak, saya normalan. Oh iya normal.
Nah terus kita juga sebenarnya di komplek tuh nyoba buat uji nyali ya. Iya. Oh lagi kayak waktu Ya. yang Jaki. Lagi kayak Oh. Jaki. Nah itu juga ada settingannya tuh. Pertama gue uji nyali berdua sama Aji di sana. Emang ini settingannya. Jadi sebenarnya jam-jam, Rendra gitu-gitu nggak jauh dari tempat lokasi kita. Oke. Karena Tapi itu di luar. pengalaman, tapi di luar deh, di luar rumah. Karena itu pengalaman pertama kita buat uji nyali dan itu Perdana iseng lah ya. sebetulnya, iseng. Karena kita ngerasa ternyata ngelilingin satu komplek itu cuma butuh waktu berapa menit? 16 atau 17 menit. Iya. Kayak cepet banget gitu. Akhirnya kita nambahin fitur uji nyali. Nah, ternyata ada gangguan juga di uji nyali. Jadi si kamera yang nge-track autofocus jadi autofokusnya nggak ke muka gitu. Gue nggak autofokusinnya kayak emang lebar. Jadi pasti autofokus lah. Nah tiba-tiba si kamera tuh udah di setting autofokus dan lain-lain, itu ngeblur lumayan agak lama. Mungkin kalian bisa dilihat gitu ya di tayangannya. Itu tuh ngeblur lama banget dan gue nggak sadar. Gue sadar ketika gue balikin si layar kameranya. Oh ternyata dari tadi blur Dari ya. ngeblur gitu. Dari tadi ngeblur. Oke lah kita benerin, kita jalan lagi si uji nyalinya. Tiba-tiba ada sosok bayangan putih di belakang gue ini. Iya. Nah, gue sama Sanga tuh sempat ngeliat ke belakang gitu bareng. Apa sih Ji itu? Nah, Itu kenapa bisa tiba-tiba pendat ke belakang tuh? Karena kan layar udah kita puterin Udah ke diputerin kita ke kan. depan. Jadi kita merhatiin layar. Jadi kita merhatiin belakang, kok tiba-tiba si bayangannya makin putih, ternyata ngebentuk nenek-nenek yang rambutnya putih gitu. Tapi itu di penglihatan. Di penglihatan. Penglihatan orang. Oh anjing. Enggak. Sebenarnya gue berusaha untuk menjelaskan ke Aji, tapi pas gue mendekat ke kamera kan kehalangan muka kan, kehalangan badan. Pas gue mundur lagi bayangan udah. makanya di kameranya nggak kena gitu. Makanya di kameranya entah kena atau enggak ya. Udah aja. Nah terus di situ untuk pertama kalinya memang jam-jam melakukan gimmick ngelempar barang. Tapi ini emang settingnya. Jadi dia tuh ngelempar benda apa ya? Jadi ngejatuhin benda lah. Itu kaget karena itu di luar briefing gue nggak tahu. Bro kaget, tapi arahnya dari kiri gitu. Iya. Dan gue pasti mikir ah mungkin jam-jam. Jam-jam. Oke. Terus tiba-tiba ada suara tok tok gitu kayak gitu kayak Itu ngetok mukulnya pintu. kayak kayu gitu. Iya kayak ngetok Iya. pintu tok tok tok. Gue juga masih mikir jam. Gak lama ada yang lempar lagi. Nah, oke itu jam. Terus kebanyakan lah kayak gue mikir anjir kebanyakan gitu. Over gitu ya. Over gitu kebanyakan. Terus nggak lama dari yang lemparan terakhir ada yang Nah, makanya seriusan? gitu sih ya dari arah belakang yang ngebayangan nenek-nenek. Kalau di kiri gue bisa mikir kalau itu jam-jam gitu. Kalau di belakang kan siapa? Nggak denger juga aja. Dengar juga. Ada di Gue tayangan. nggak denger, makanya gue langsung kayaknya udah sih gitu. Tapi kerekam di video. Kerekam. Itu kerekam. Itu kerekam. Udah gitu, oke udah beres. Kita keluar, kita ngobrol sama Jam. Jam mana kayak lo kebanyakan nih gimmick yang lempar. Enggak kok cuma 2 kali. Padahal kita dengernya berapa? lebih dari Tiga 2. kali. Iya, lebih dari 2 gitu. Jadi yang pertama yang ngejatuhin emang Jam. Terus yang terakhir yang ngelempar emang Jam. Tapi yang ngetok bukan Jam. Itulah. Dan gue juga kaget maksudnya. Oh ternyata kita mengalami hal itu gitu sama si suara gitu. Itu paling ini sih. Yang pertama tuh gue paling semangat gitu ya. Kayak wow nyali seru nih. Oke. Sampai kamera blur gue masih oke lah ya. Oke. Sampai ada bayangan gue masih oke nih. Masih oke. Iya, pas udah disuruh pulang kayak gitu kan. Cabut gue kan. Itu emang yang paling berkesan gitu. Iya, paling berkesan gitu di hati gitu kan. Makanya gue langsung kayaknya udah sih mau. Iya. Berarti jelas banget suaranya. Jelas banget. Jelas banget di itu, tapi di kamera nggak cukup juga. Dan waktu gue nanya ke kru juga gitu, ada yang mereka kan gimmicknya cuma lempar-lempar doang Iya. gitu. Jam-jam terus 2 kali doang gitu kan. Ada yang gimmick ngomong gitu nggak? Nanya gitu kan gua. Terus mereka tuh kayak jawab enggak, dari tadi nggak bersih. Lagian nggak masuk akal karena suaranya dari belakang Iya. bukan dari kiri. Dekat juga Dari suaranya. belakang dan deket gitu. Kalau dari kiri mah ya itu kita bisa ngirim, mikir kita itu kru. Sebanyak mau 7 kali juga kita mikirnya ada kru. Jadi asumsi si nenek itu. Iya kayaknya sih. Jadi terima kasih. Terima Sudah? kasih. Sudah. Oke, at least ada lah ya, walaupun lebih sedikit mungkin ya. Iya. Baik, itu dia NG People, sedikit cerita dari penelusuran di komplek ya. Komplek lagi. Apa ya judulnya? Lupa lah komplek apa. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar kita semakin menyeramkan mungkin ya. Iya. Semakin hebat juga. Kalau menyeramkan sih oke. Semakin di depan Kita enggak sih, kita biasanya komedi juga ya. Iya. Dan juga siapa yang nyuruh? Ini kreatif bukan sih yang nyuruh kita? Kreatif. Enggak, yang nyuruh saya naik tangga siapa sih? Dan kenapa Anda mau naik tangga?
totalitas dong bro. Udah deh, yang mending kita cut aja lah. Thank you buat NG People sudah menyaksikan episode yang extend ini walaupun sedikit. Support kita selalu dan gua mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Gua Audi pamit undur diri. Aras juga pamit undur diri. Aji juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bye.